ajmain. Wa manfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kemarin yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, kalau Allah taala tangzilul malaikatu waruh. Lah maksud daripada ayat itu wa yuqalu dan dikatakan atau ada yang berpendapat yang turun itu siapa? Nah ya. Ar-ruhu malakun adim. Itu sampai itu ya. Oh kila maknahu itu. Kila dikatakan maknahu adapun maknanya roh yang turun itu ruhu bani adama, ruhnya anak Adam. Ya kita ini. Wakila dan dikatakan ar-ruhu Jibrailu, ruhnya malaikat Jibril. Ruhu alaihi salam. Wa yuqalu dan dikatakan ar-ruhu adapun roh itu ruhu Muhammadin alaihi salatu wassalam. Ruhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahtal arsy yang di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Yasta'dinu meminta izin siapa ruhnya baginda Nabi Lailatul Qadri di dalam malam Lailatul Qadar minallahi dari Allah Subhanahu wa taala. Finuzuli di dalam untuk turun, liyusallima untuk memberikan salam atau doa keselamatan ala jami'il mu'minina kepada seluruh orang-orang mukmin wal mukmin laki-laki wal mukminati dan seluruh orang mukmin perempuan. Jadi ada yang berpendapat bahwa dimaksud dengan qala Allah taala nazalal malaikatu waruh itu tangzilul malaikatu waruh itu adalah ruhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk nengok umatnya yang macam-macam kita ini. Nah gitu. Fayamuru maka lalu berlangsung alaihim atau bertemu alaihim kepada mukminin mukminat tadi. Wa yuqalu dan ada suatu pendapat atau dikatakan ar-ruhu. Adapun yang dimaksud roh di situ ayat itu ruhul akribai, ruhnya para karib kerabat. Minal amwati dari orang yang meninggal. Yaquluna pada berkata siapa ruhul akriba, ya Rabbana wahai Tuhanku, idzan semoga engkau memberikan izin lana kepada kami binuzuli kepada turun ila manazilina kepada rumah-rumah kami atau tempat tinggal kami. Hatta naro sehingga melihat siapa kami auladana kepada anak-anak kami. Wa iyalana dan juga keluarga kami. Jadi ada lagi suatu pendapat bahwasanya dari ayat tangzilul malaikati waruh itu yang dimaksud di situ adalah rohnya para karib kerabat daripada kita yang sudah mendahului kita. Minta izin kepada Allah untuk turun ke bumi untuk melihat anak-anaknya, keluarganya gitu. Kapan waktunya itu fayang ziluna maka pada turun siapa roh-roh tadi fi lailatul qadri di dalam malam Lailatul Qadar itu ya. Ini itu dalilnya bahwasanya roh orang yang meninggal itu sama Allah diizin untuk bisa menengok daripada ahli keluarganya. Anaknya bagaimana, rondone sapa sing ngepek, nah gitu macam-macam lah pokoknya ya. Kama, lo kenyataannya begitu nanti kok ya. Kama seperti keterangan hukum, kola atau keterangan, kola yang sudah berkata siapa Ibnu Abbas ini Ibnu Abbas, radhiyallahu taala anhuma. Radhiya semoga memberikan ridho siapa Allah taala anhuma dari
Ibnu dan Abbas, Abdullah ya namanya. Abdullah itu anaknya Abbas gitu, makanya berdua. Nah ini pendapatnya Ibnu Abbas. Idza kana ketika ada apa yaumul aidi, hari raya, wa yaumul asyura dan hari Asyura, hari Id lah pokoknya ya, baik Idul Adha maupun Idul Fitri gitu. Wa yaumul asyura dan hari Asyura berarti tanggal ke-10. Nah, ini tanggal ke-10 itu ada yang mengatakan Muharram tok, ada yang mengatakan tiap tanggal 10. Asyura itu artinya 10. Wa yaumal jumu'ati dan hari Jumat al-ula yang pertama min Rajab dari bulan Rajab. Di hari Jumat pertama dari bulan Rajab itu leluhur kita datang nengok kita, maka hati-hati. Jangan ndak pakai selimut Pak Janis. Dipakai celana yang lengkap. Nah, jangan sampai lupa malam Jumat pertama dari bulan Rajab. Nanti pas Pak Janis malam Rajaban malam Jumatan ya kan lupa, ndak pakai celana, ditengok leluhurnya. Hi kan gitu. Walailatul nisfi dan juga malam separuh min Sa'bana dari bulan Sa'ban. Jadi malam nisfu Sa'ban. Ini makanya ada hadisnya itu. Tidak begitu dianjurkan untuk kelon. Nah, malam-malam itu ya. Makanya sahabat Ibnu Abbas berpendapat ini gitu loh. Walailatul Qadari dan juga malam Lailatul Qadar. Walailatul Jumu'ati dan malam Jumat. Coba katanya malam Jumat sunnah. Oh, itu repot, hadisnya udah ada loh itu ya. Pokoknya malam apa itu boleh. Justru kalau malam Jumat tuh hati-hati Pak Janis. Lupa pakai celana, mamaknya nengok. Kau Nis udah pakai celana, bawa kan itu. Kalau mu'alif ya entahlah, pokoknya ini malam Jumat keterangannya ya. Sama Pak. Wailatul Jumu'ati gitu namanya mudhof ilaih. Tahruju maka keluar apa arwahul amwati, rohnya orang-orang yang mati, min kuburihim dari kubur-kubur mereka, min kuburihim dari kubur-kubur mereka, wayakifuna dan pada berhenti ala abwabi buyutihim atas pintu-pintu rumah mereka. Nah ini Pak Janis ya. Jadi dari mulai malam Idul Fitri, Idul Adha, malam Asyura, malam Jumat pertama dari bulan Rajab, malam nisfu Sa'ban, malam Lailatul Qadar, malam Jumat, itu roh keluarga kita itu keluar dari kuburnya. Terus kemana? Wayakifuna dan pada diam. Siapa roh tadi? Ala abwabi buyutihim, di depan pintu-pintu rumah mereka. Di depan pintu-pintu rumah mereka. Berarti kalau kita punya orang tua kita yang sudah meninggal, di malam-malam yang disebutkan tadi itu mereka datang. Nah, itu ya. Ini sahih pun enggak Pak hadisnya. Ini bukan hadis asar, yaitu dari Ibnu Abbas ya. Percaya karepmu, rayo karepmu. Pokok Ibnu Abbas ngomong gitu. Gitu loh ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa yaquluna dan pada ngomong siapa roh-roh tadi. Andaikan kok kita tuh tahu, nengok, dengar, itu orang tua kita yang meninggal itu ngomong sama kita. Omongannya apa? Tarhamu, mengasih sayangilah kalian semua alaina kepada kami. Fi hadhi lailati, di dalam inilah malam al-mubarakati yang diberkahi. Kabeh lah ya, Pak Janis, Bang Kudori, Pak Mukhlis, bapaknya do balik yuk, mertuane do balik, ya kan, mbah-mbahe do balik ngomong, cung, belas kasihnya inilah aku, paring-paring lo kayak wong ngemis. Nah, sayangilah aku, beri belas kasihan aku di malam yang berkah ini. Hal min akhadin, apakah ada dari salah satu kalian ya tarhamu, yang berbelas kasihan siapa akhad alaina atas kami? Adakah di antara kalian yang mau berbelas kasihan kepada kami? Datang tuh depan rumah kita, nah, ngomong begitu.
Untungnya kita tuh sama Allah dihijab. Ya ndak nengok, ndak dengar. Semuanya ini dengar kecuali jin dan manusia. Pokok lebih baik ndak dengar Pak Janis. Kalau Pak Janis denger loka ndak nak motong di ndak balik dari masjid tuh pokoknya. Walal mu'alif rahimahullah. Jadi ngomongnya begitu. Salah satu ahli rumah ini tolonglah, tolong sayangi aku. Nah, ya kan? Hal min akhatin, apakah ada dari salah satu kalian yadkuru yang ingat gurbatana kepada pengembaraan kami? Ya man wahai orang-orang sakana yang tinggal, siapa man darona ke di rumah kami ini? Apakah di antara kalian ada yang ingat aku? Aku sudah lama loh mati. Padahal ya wis tak kei warisan. Ya kan itu. Ya, malah kadang ndarbunggu bojone warisane ya kan. Kadang tak nggo judi. Walal mu'alif rahimahullah. Belum, Pak. Nah, jadi hal min akhadin, apakah ada dari seseorang yadkuru yang ingat gurbatana kepada pengembaraan kami ini? Ya man wahai orang sakana yang tinggal, siapa man darona di rumah kami, wahai orang yang tinggal di rumahku. Waya man nakahani sa'ana, wahai orang yang menikahi jandaku. Nah, dunian lho Pak Muklis. Wah, dikira ndak ada, memang ada, saya ingat kok. Ya kan? Jadi orang tuh ngomong, ya kan? Wes susah payah dari nol buat rumah, utang bank, kerja siang malam, ditinggalkan ibadahnya, omahe dadi mati. Bojone wayu, omahe dinggoni, bojone dikeloni. Ya. Dia disiksa di alam kubur. Datang ke situ ndak yang tahu. Ngomong-ngomong macam itu, kasihanilah saya, bojone kita enak-enak kelon kalau bojo anyar. Qalal mu'alif rahimahullah, ndak sengsara gitu. Loh, lah ini tulisannya begitu kok. Kan tulisan begitu. Orang yang tinggal di rumahku. Berarti dulu kita yang bangun rumah itu. Ya kan? Masih ditempati sama istri kita yang jando tadi. Lah yang jando tadi sudah menikah, jando kita tadi dinikahi. Jadi yang ngeloni bojo kita, manggoni omah kita yang susah payah kita bangun tadi. Nah, itu Pak Janis ya. Makanya buat rumah jangan elok-elok Pak Janis. Walal mu'alif rahimahullah. Sudah bubuk reot gitu lah. Kira-kira Pak Janis mati itu ya rumahnya rubuh gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Bini juga jangan cantik-cantik. Nah, coba gitu. Kalau bininya jelek kan tidak nagih ya. Laheder. Bekas Pak Janis umpama kan gitu. Nah kalau cantik kita baru dikubur lah ditepuk-tepuk orang sudah lah Dek. Kalau ada apa-apa ngomong lah sama abang ya kan. 24 jam siap pokoknya katanya. Nah, gitu. Ya kalau jelek kan enggak lagi. Nah, kadang kita belum mati sudah dilirik-lirik. Kapan kau jando katanya. Masya Allah kalau zaman sekarang ya kan. Jadi itu. Jadi perkataannya yang pertama, orang yang menempati rumahku, wahai orang yang ngelonin biniku, wayaman akoma, wayaman wahai orang akoma, yang tegak atau menempati, fi wasi ikusurina di luasnya rumah gedung kami, wanahnu dan adapun kami al-ana di saat ini, itu fi doikil kuburi di dalam sempitnya kubur. Itu dia ngaku ya. Kita tuh dulu besok itu datang ke rumah ngomong, aku lagi sempit kuburanku. Dulu waktu aku hidup, aku sia-siakan waktuku sehingga aku mati. Kadang sholat yang 5 waktu belum lunas semuanya, masih nyicil-nyicil, mati pula. Ya, itu. Qalal mu'alif rahimahullah. Akhirnya kuburannya menjadi sempit, akhirnya menyesal. Wahai orang-orang, qasama yang sudah membagi siapa orang tersebut amwalana kepada harta-harta kami. Kerja dari pagi sampai sore sampai tua mati, belum sempat ibadah, hartanya didum nang anak-anake ahli judi, ahli slot ngebayar utang. Wayaman dan wahai orang-orang istadallah yang menghina siapa man
aitamana kepada anak-anak yatim kami. Hal minkum apakah ada di antara kalian semua siapa akadun seseorang yadhkuru yang ingat siapa man gurbatana kepada peninggalan kami ini. Maksudnya itu apa ya? Pengembaraan ya, pengembaraan. Maksudnya wis di dalam kubur loh. Jadi dia itu ngomong, hei orang yang menempati rumahku, hei orang yang menikahi istriku, wahai orang yang menempati daripada gedung-gedungku. Kami sekarang itu sempit dalam kubur saya. Wahai orang-orang yang sudah membagi-bagi hartaku, wahai orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatimku, apakah kalian semua mengingat kepadaku yang saat ini dalam pengembaraan? Ya kan itu. Bahkan aku sempit kuburku. Wasuhufina, dan adapun buku tulisan catatan amal kami itu mutwiyatun, dibentang. Wa kitabakukum, dan adapun kitab tulisan amal kalian itu mangsurun, masih terbuka. Mutwiyatun tertutup ya? Terbuka. Wa kitabakukum mangsurun, dibuka juga. Walaisa, dan tidak ada lil mayiti untuk mayit filah di dalam liang lahat apa sawabun pahala. Fala tangsuna, maka jangan lupa kalian semua kepada kami. Bikasroti khobarikum, dengan banyaknya khobar kalian semua. Wa du'aikum, dan doa-doa kalian semua. Fa'ana, maka adapun kami itu muhtajuna, orang yang sangat butuh, ilaikum kepada kalian semua, abad dan selama-lamanya. Jadi kalau orang yang sudah mati itu amalnya sudah putus, tidak bisa nambah amal lagi. Dia bisanya nambah amal kalau dikasih sama orang lain, yaitu orang yang hidup. Nah makanya sebelum kita tuh mati, baca Yasin untuk diri sendiri yang banyak, baca Quran yang banyak untuk diri kita sendiri, sholat nian-nian yang banyak. Jangan nunggu sholatnya orang lain. Kaget kita sebelum mati, perasaan kita sudah yasinan dari mulai bujangan sampai nak mati. Rupanya yasinannya cuman kalau diundang orang. Malam pertama sampai 7, 40, 100, tiap yasinan begitu. Enggak pernah yasinan untuk diri kita sendiri. Rupanya ngaplo apa ya? Kecewa. Bacaan Yasin kita itu rupanya kita kasih ke orang, kita sendiri belum punya, nunggu orang lain ganti Yasin kan kita. Kan repot seperti itu kan. Pokoknya selagi masih hidup kok, bacalah Yasin yang banyak, yang untuk diri sendiri. Kalau kita diundang Yasinan tiap malam itu untuk orang. Itu pun kan sudah diopai Pak Janis ya. Diopai kue, teh, kopi, ya kan, kadang diamplopi ya kan itu. Masih kita nak mengharapkan besok dikubur, padahal itu untuk orang, sudah diganti kopi, teh, kue, ya kan, lontong kadang, mie barang Bang Kudori ya. Terus nanti masuk angin itu makan mie. Qolal mu'alif rahimahullah. Mie gelas. Bikasroti man min khobarikum. Wa du'aukum, dan kami membutuhkan doa kalian semua. Fa'ana, maka adapun kami itu muhtajuna, orang yang sangat membutuhkan, ilaikum kepada kalian semua, abad dan selama-lamanya. Karena kalau orang mati itu sudah tidak bisa menambah amal untuk dirinya sendiri, dan juga tidak bisa berdoa untuk dirinya sendiri. Itu bedanya orang mati dengan orang hidup. Kalau orang masih hidup bisa berdoa untuk diri sendiri dan orang lain, bisa beramal untuk diri sendiri dan orang lain. Tapi kalau orang sudah mati, hanya bisa beramal untuk orang lain, hanya bisa berdoa untuk orang lain, amal untuk dirinya sendiri sudah tidak bisa. Makanya dia datang ke depan-depan pintu kita tiap malam Jumat tadi dan lain sebagainya tadi, minta doa walaupun surat Al-Fatihah untuk kita, untuk dirinya. Nah, itu ya. Tuh. Kok enggak nampak aku Pak? Kalau nampak ya malah enggak kebagian tempat kita ngaji ini. Fa'in wajada, maka jika kau menemukan siapa al-mayyitu mayit,
minas sodakoti dari sodako, wa du'ai dan doa minhum dari ahli keluarganya, roja'a maka balik siapa ahli kubur tadi farhan dengan senang, masruron dan gembira. Jadi kalau kita mendoakan ibu kita, bapak kita, mbah kita, maka dia balik nanti akan senang dan gembira. Nah, itu ya. Wa ilam yajid, jika kok tidak menemukan siapa roh atau orang tua kita tadi, roja'a maka kembali siapa roh tadi mahzunan dalam keadaan susah, wa mahruman dan juga terhalang, wa aisan dan juga putus asa minhum dari ahli keluarganya. Kalau dia datang itu kok kita tidak doakan, kita sama sekali tidak mau membacakan Quran, tidak mau mendoakannya, tidak mau menghadiahi Fatihah dan lain sebagainya, tidak mau sedekah untuk beliau, ya kita hadiahkan untuk beliau pahalanya, maka mereka akan putus asa. Kalau bahasa kita tuh umpama ya, andai kan boleh dibahasakan itu gini, dua ancuk kalian tuh, nah gitu bahasa sekarang tuh, wampret lah, omah tak gekno, bojoku wis mbok keloni, ya kan, warisanku mbok dum, ora eling aku blas, tidak ingat aku, doakan aku ndak mau, kurang ajar kalian, kampret lah, merutak merunyam. Nah ini maksudnya mahzunan, mahruman, wa aisan. Jadi sedih, ibaratnya tuh pening, ya juga putus asa. Mungkin disedakne gitu. Mbok kere neh lah kowe iku. Qur'an mu'alif rahim. Mau marah, Mbah. Lha iki Mbah wa aisan. Coba lah Mbah Dur ya. Mbah Dur bayangke. Mbah Dur buat rumah, gitu. Sudah elok bagus le utang buang. Nanti mati lunas. Mati jadi gebuki perkara kita jadi utang wau. Gitu. Omahe iku dipakai oleh orang. Bininya masih cantik, bini kedua pula itu ya. Masih muda, masih cantik. Orang yang ngelonin, Mbah. Kita datang nengok dia kelon telanjang, ya kan? Balik akhirnya nangis lah, Mbah. Ya ngerti ya dulu ndak aku kerja sampai mati-matian macam tuh, wayahnya sholat ya sholat gitu kan. Macam itu Mbah besok. Qala al-mu'allif rahimahullah. Mbah yo mbah ini ucapannya Ibnu Abbas loh, Mbah. Kan itu. Ini salah satu dalilnya kenapa kita biasanya ada yasinan segala macam, itu salah satunya dalilnya. Tapi itu bid'ah, Pak. Nabi tidak ngerjakan, sahabat tidak ngerjakan. Belum tentu sesuatu yang Nabi nggak ngerjakan, sahabat nggak ngerjakan, itu kita nggak boleh ngerjakan. Itu loh. Kalau pikirannya sempit begitu ya repot. Kita sampai sekarang nggak bisa baca Quran. Karena dulu zaman Nabi itu Quran nggak ada titiknya. Jangan kok harokatnya, titiknya nggak ada. Dulu zaman Nabi Quran tuh nggak ada yang dicetak. Nah, terus dari mana kita ngambil Qurannya? Nah, itu jadi jangan kita itu istilahnya itu sempit pikirannya. Intinya kata para ulama kita, walaupun Nabi itu tidak mengerjakan, sahabat tidak mengerjakan, belum tentu Nabi memberi harokat kepada ayat suci Al-Quran, memberi titik kepada ayat suci Al-Quran, terus mencetak Al-Quran dan lain sebagainya, ya. Jadi begitu. Wa qad qila ana ruha fil majmu'il hayawani la fi jami'il badani wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa qad qila